Ketika membahas sebuah proyek kripto, kebanyakan orang hanya melihat satu hal, harga. Harga naik, mereka tertarik. Harga turun, mereka kehilangan kepercayaan. Padahal, untuk memahami sebuah proyek secara lebih mendalam, kita harus melihat sistem yang membangun nilai di belakangnya. Dan hari ini, kita akan membahas confidential layer dan token clone. Bukan hanya dari sisi harga, tetapi dari sisi bagaimana sistem ekonominya bekerja dan apa probabilitas yang mungkin terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Mari kita mulai dari pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya yang sedang dibangun oleh confidential layer? Confidential layer bukan hanya sebuah token. Ia mencoba membangun infrastruktur blockchain yang memungkinkan aset digital seperti Ethereum, Bitcoin, USDT, dan aset lainnya berpindah antar jaringan dengan lapisan privasi. Jadi, produk utamanya bukan token clone. Produk utamanya adalah layanan infrastruktur. Dan seperti bisnis infrastruktur lainnya, nilai terbesar tidak berasal dari produknya saja, tetapi dari seberapa banyak orang yang menggunakan produk tersebut. Bayangkan sebuah jalan tol. Jalan tol tidak menghasilkan uang karena jalannya dibuat. Jalan tol menghasilkan uang karena banyak kendaraan yang melewatinya. Semakin banyak kendaraan, semakin besar pendapatan. Dalam konteks confidential layer, kendaraan tersebut adalah aset digital. Jalur tolnya adalah protokol confidential layer. Dan biaya perjalanan menjadi sumber pendapatan protokol. Sekarang kita lihat kondisi saat ini. Berdasarkan data yang tersedia, confidential layer telah mencatat hampir 100.000 transaksi. Total volume bridge telah mencapai sekitar 42 juta dolar Amerika. Pertumbuhan transaksi mencapai sekitar 999%. Dan yang menarik, lebih dari 100 juta clone sudah masuk staking. Jika benar angka tersebut mewakili sekitar 40% dari circulating supply, maka ada sebuah fenomena penting. Sebagian besar komunitas memilih untuk tidak hanya memegang token, tetapi mengunci token mereka dalam jangka panjang. Apa arti 100 juta clone yang di-stake? Ini bukan hanya angka, ini menunjukkan perubahan perilaku pemegang token. Mereka mengambil keputusan, saya tidak ingin hanya mengikuti pergerakan harga hari ini. Saya ingin menjadi bagian dari pertumbuhan ekosistem dalam beberapa tahun ke depan. Dengan rata-rata lock sekitar 4 tahun, staker sebenarnya melakukan taruhan terhadap masa depan confidential layer. Mereka mengorbankan likuiditas jangka pendek untuk mendapatkan potensi manfaat jangka panjang. Dari sisi ekonomi token, staking menciptakan efek pada supply. Jika circulating supply sekitar 250 juta clone dan 100 juta sudah terkunci, maka sekitar 40% supply yang beredar tidak aktif di pasar. Artinya, jumlah token yang tersedia untuk transaksi harian menjadi lebih terbatas. Namun perlu dipahami, supply yang rendah saja tidak cukup membuat harga naik. Harga membutuhkan kombinasi dua hal, supply yang terbatas dan demand yang meningkat. Disinilah bagian terpenting. Apa yang menciptakan demand? Jawabannya adalah penggunaan. Jika confidential layer berhasil meningkatkan jumlah pengguna, jumlah transaksi, volume bridge, integrasi blockchain, dan pendapatan protokol, maka sistem mulai membentuk sebuah siklus pertumbuhan. Lebih banyak pengguna, menghasilkan lebih banyak transaksi, menghasilkan lebih banyak fee. Fee menghasilkan revenue, revenue meningkatkan daya tarik staking, staking mengurangi supply liquid. Supply yang lebih kecil bertemu dengan demand yang lebih besar. Inilah yang dalam system thinking disebut sebagai positive feedback loop. Selain staking, ada faktor lain. Staker clone mendapatkan berbagai manfaat seperti reward staking, potensi revenue share, dan reward ekosistem seperti bridge. Artinya, staking tidak hanya berfungsi mengunci token, tetapi juga mendistribusikan kepemilikan ekosistem kepada pengguna yang berkomitmen. Staker menjadi pengguna awal dan pendukung awal pertumbuhan jaringan. Sekarang kita lihat juga pergerakan harga terbaru. Setelah mengalami fase sebelumnya, harga clone mulai menunjukkan pergerakan positif. Harga yang sebelumnya berada di sekitar Rp77 mulai bergerak naik dan mencapai kisaran Rp92. Kenaikan ini memang belum bisa menjadi kesimpulan bahwa tren jangka panjang sudah terbentuk. Namun jika dilihat bersama dengan data fundamental seperti peningkatan staking, pertumbuhan transaksi, dan perkembangan volume protokol, pergerakan harga ini menjadi salah satu indikator yang menarik untuk terus diamati. Karena dalam sebuah sistem, harga biasanya merupakan output dari kombinasi berbagai faktor. Fundamental proyek, perilaku holder, supply yang tersedia, dan pertumbuhan demand. Sekarang pertanyaannya,
Bagaimana probabilitas masa depan Clone? Tidak ada yang bisa memastikan harga di masa depan. Tetapi kita bisa melihat beberapa skenario. Skenario pertama adalah skenario konservatif. Jika pertumbuhan pengguna melambat, volume tidak meningkat signifikan dan revenue kecil, maka stacking tinggi hanya menjadi mekanisme menjaga komunitas. Ekosistem tetap berjalan, tetapi pertumbuhannya terbatas. Skenario kedua adalah skenario pertumbuhan. Jika confidential layer berhasil meningkatkan volume secara konsisten, menambah integrasi, dan revenue mulai terlihat jelas, maka posisi staker awal menjadi lebih menarik, karena mereka sudah memiliki exposure sebelum ekosistem berkembang lebih besar. Skenario ketiga adalah skenario adopsi besar. Jika confidential layer berhasil menjadi salah satu infrastruktur penting dalam ekosistem cross-chain dan privacy, maka nilai Clone bisa dinilai berdasarkan aktivitas ekonomi jaringan, bukan hanya berdasarkan spekulasi. Dalam kondisi seperti ini, token mulai memiliki karakter seperti aset yang mendapatkan nilai dari bisnis yang berjalan. Tetapi sebagai investor, kita juga harus melihat risiko. Staking tinggi bukan jaminan sukses. Banyak proyek memiliki komunitas besar tetapi gagal membangun penggunaan nyata. Karena itu indikator yang harus terus dipantau adalah apakah transaksi bertambah, apakah volume meningkat, apakah revenue tumbuh, apakah pengguna baru masuk, apakah produk benar-benar dibutuhkan. Kesimpulannya, 100 juta Clone yang di-stake selama bertahun-tahun menunjukkan satu hal penting. Ada komunitas yang bersedia mengunci modal dan waktu karena percaya terhadap masa depan confidential layer. Namun staking hanyalah fondasi. Mesin utamanya tetap penggunaan nyata. Karena pada akhirnya, token yang kuat bukan hanya token yang banyak dipegang. Token yang kuat adalah token yang berada di dalam sistem yang terus menghasilkan nilai. Jika confidential layer mampu mengubah aktivitas jaringan menjadi revenue yang terus tumbuh, maka kombinasi staking tinggi, supply yang lebih terbatas, penggunaan jaringan, dan pertumbuhan revenue dapat menjadi faktor yang memperkuat probabilitas pertumbuhan jangka panjang Sloan. Kalau Anda menyukai analisis kripto dengan pendekatan system thinking, fundamental, dan melihat struktur di balik sebuah proyek, jangan lupa subscribe channel Bias Positif Digital Rise. Aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya tentang teknologi blockchain, tokenomics, dan bagaimana memahami sebuah proyek bukan hanya dari harga, tetapi dari sistem yang membangun nilainya. Sampai jumpa di video berikutnya.